ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. Allah membuat perumpamaan seorang hamba. Jadi seorang hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaan orang lain. Seperti kita tahu bahwa budaya Arab itu tidak hanya Arab sih menurut saya, ya di seluruh dunia, bahkan di Eropa juga terjadi. Ada sistem perbudakan yang memang lumrah saat itu. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan yang tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Nah, ini maksudnya adalah kita yang diberikan Allah, dan semua yang kita mampu dan kita bisa itu hanya sangat tergantung terhadap apa yang Allah berikan. Misalnya begini tuh ya. Satu hal saja begitu, oksigen yang kita hirup itu dari 11.000 liter kita membutuhkan sekitar 550 liter oksigen tiap hari. Ya. Jadi dari 11.000 itu sekitar kita kan tidak semua udara itu isinya oksigen ya. Di dalam udara ini ada karbon dioksida, maka ada nitrogen dan sebagainya. Banyak unsur-unsur yang ada di udara ini. Nah, yang kita hirup ini oksigen. Dari 11.000 liter tiap hari kita menghirup oksigen, itu 550 kg yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Lah 1 kilogram oksigen, 1 liter maaf, bukan kilogram, liter. 1 liter oksigen itu 25.000. 25.000 sekarang. Tahu kalau harganya sudah naik ya. Tapi yang jelas 1 kilogram itu 25.000. Sementara kita membutuhkan itu antara 550 sampai 750 liter per hari. Kalau kita kalikan 750 liter oksigen kita per hari, dikalikan 25.000, oksigen tok saja, kita itu membutuhkan 18.750.000 sehari, oksigen tok. Ya, kita hitungkan ini. Jadi, oksigen yang dibutuhkan manusia per hari itu antara 550 sampai 750 liter per hari. Nah, per hari loh ya. Itu. Jadi sekitar segitu. Jadi 11.000 liter yang kita hirup udara itu 20%-nya saja. Berarti kan sekitar 550-an. Gitu. 25.000, 550 itu 13.750. Ya, sekarang gini. Jadi 13.750.000 hanya untuk oksigen. Lah kalau kalikan 365 hari, berarti 1 tahun 5.018.750.000 1 tahun. Balik itu rumusnya berapa? Balik itu umurnya piro? 60 lebih, Gus. Kira? 60 lebih. 70 tak? 60 berapa itu? 70. 78, anggaplah 70 ya Pak. Kan gitu, kali 5 juta, 70, ada berapa tadi? 5.018.750.000
tahun. Berarti untuk oksigen 176 miliar. Kemarin cuma minta berapa? 10 miliar. Kemudian dikasih berapa? 376 miliar. Sekarang tak hitungkan Pak Bakrul. Pak Bakrul. Pak Bakrul berapa? Tak hitungkan sini. 73, Gus. Berapa? 73. 63. 73. Oh, 73 tak hitungkan. 25.000 kali 550 per hari. Berarti 137. Sorry. 5 miliar. Ya kan? 25.000 kali 550, 13.750 kali 365 1 tahun berarti 5 miliar 18 kali 73. Berarti Pak Bahrul dikasih Allah untuk oksigen saja 366 miliar 368.750.000 Gusti Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makanya di sini Allah memberi perumpamaan. Lah kita nggak pakai oksigen nggak bisa apa-apa loh. Nggak bisa apa-apa kita. Nah ini yang menjadikan kita ini mau tidak mau harus bersyukur. Ya harus. Makanya di sini Allah memberi perumpamaan manusia yang dimiliki oleh juragannya. Maka di sini disebut wa marrazaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirra wa jahran. Dan orang-orang yang punya kekuasaan untuk diberikan kami berikan kepadanya rezeki yang kemudian dia menginfakkan rezekinya itu sebagian baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Halnya setahun tidak sama orang yang puji bagi Allah. Nah, coba toh sehari oksigen saja belum ginjal, belum mata, belum usus buntu, usus besar, usus 12 jari, belum sendi-sendi yang 360 itu, belum saluran peredaran darah, belum baru oksigen tok kita sudah dikasih Allah 13.750.000 per hari. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi bentuk syukur kita itu, Lur, itu ada qauliyah dan fi'liyah. Apa qauliyah? Yang mengucapkan alhamdulillah, syukur kita itu. Apa fi'liyah? Ya bukti dari syukur kita apa? Selain ucapan. Ya di sini disebutkan yunfiqu minhu sirran jahran. Menginfakkan hartanya yang kita berikan loh itu harta kita kata Allah. Sebagian saja deh, enggak apa-apa. Minhu kan sebagian darinya. Rizqan hasanan, rizqi yang baik tadi. Tapi bal aktsar la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia enggak tahu, enggak mau. Sudah enggak tahu, diberitahu enggak mau. Kan gitu kadang gitu. Nah, ini. Jadi balas budi kita kepada Allah itu loh yang kurang. Kemarin kan saya kasih contoh, seandainya sampean jadi juragan lalu punya karyawan yang outstanding, kerjanya itu melebihi dari tugasnya, gitulah sampean kepengin toh kemudian ngasih bonus tambahan selain gaji, ya toh? Disuruh masuk jam 7, jam 12, jam 4, jam 6 sampai jam 8 sore 5 kali sehari. Dia sebelum jam 7 sudah masuk, setelah jam 7 juga masuk lagi. Sebelum asar juga masuk. Kita kan jadi kepengen ngasih gitu. Nah, manusia juga begitu, diwajibkan cuma 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi sama dia selain wajib ditambahi sebelum subuh dia sholat fajar, setelah subuh nanti ketika duha dia sholat duha, qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah asar,
dia maghrib, tahajud juga bangun, ditambahi. Ya Allah ya kepengen lah nambahin nikmat lagi. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sungguh siksaku sangat keras. Nah, makanya itu rasa syukur kita itu kita wujudkan tuh, saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu, gitu. Nah, ini ayo belajar dari sini, kita mengetahui keberadaan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kullun ala maulahu. Dan juga kalau tadi kebanyakan orang tidak tahu, yang dimaksud adalah kebanyakan memang gimana ya, manusia itu rata-rata memang hanya tahu hal yang membantah. Kalau perumpamanya orang musyrik yang menyamakan Allah dengan memberi rezeki terhadap berhala-berhala yang tidak berdaya tadi. Jadi kemarin kan kita bahas bersama ya tentang wong sesajen kok kepada apa? Laut, kepada apa? Nah, atas nama tradisi, kita ini sudah dikasih Allah apa? Agama. Ya nggak apa-apa sih, monggo silakan saja. Kalau memang memakai agama nenek moyang, ya monggo. Zaman dulu juga ada. Tapi jangan dicampur-campur, itu aja. Kalau mau Islam ya Islam, kalau mau Hindu ya Hindu, mau Buddha ya Buddha, mau Katolik Katolik, mau Kristen Kristen, mau Kejawen Kejawen. Kalau mau apa agama sekarang yang lagi ngetren di Jawa Barat itu Pasundan atau apa ya Sunda. Jadi kepercayaan itu ideologi yang sifatnya private, yang sangat khusus, tapi ya gitu. Sejak dulu yang menuntut kemukhlisan, sejak dulu menuntut apa? Kemurnian. Gitu. Gak apa-apa, silakan kita toleran saja. Monggo silakan. Lana a'maluna walakum. Yang mau mengamalkan apa kepercayaan terhadap misalnya harus sajen kepada laut apa segala macam, silakan kita biarkan, tidak mengganggu, tidak mencaci dan sebagainya. Tapi kalau Islam ya pakai Islam, bahwa Islam itu sudah sejak dulu tidak begitu. Ayat-ayat ini kan jelas menyatakan. Jadi kamu memberikan rezeki itu kepada hal-hal seperti itu tidak ada dalam ajaran Islam. Karena hanya kepada Allah, yakni dengan melalui perjuangan agama dan diberikan kepada sesama yang membutuhkan. Kadang dipakai untuk upacara kayak gitu di Jawa-Jawa kan sekarang mulai banyak lagi muncul itu. Itu bisa ratusan juta itu. Nah, coba itu berikan kepada orang-orang miskin yang untuk apa? Usaha ekonomi produktif mereka jauh lebih baik. Dan memang begitu cara Islam dalam bersedekah, dalam apa sesajen kepada Allah dalam tanda kutip ya. Karena Allah tidak butuh itu, tapi dengan cara itu. Kadangkala sering tradisi masih di beberapa daerah di Jawa masih ada upacara ke kuburan lah, ke apa, habis ratusan juta, tapi nanti kalau bangun masjid minta-minta di tengah jalan. Lah ya kan kebalik jadinya gitu loh. Oke. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kullun ala maulahu. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Ya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan satu kebaikan. Sama dengan orang yang buta. Jadi berhala-berhala itu kayak orang buta, tidak tahu apa-apa. Oh, dimintai petunjuk. Kan gitu. Dia sendiri aja misalnya dibawa kemana juga nggak tahu. Hal yastawi huwa
Wa may ya'muru bil adli wa huwa 'ala siratal mustaqim. Kalau dibandingkan dengan orang yang menyuruh kepada keadilan, dia tahu jalan yang lurus, ya beda lah. Gitu. Maka walillahi ghaibus samawati wal ardi, maka milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, yang tidak tampak maupun yang tampak, yang gaib maupun yang nyata. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrabu. Sementara urusan kiamat itu menurut Allah hanya seperti kejapan mata saja. Mudah buat Allah, kata Allah. Gampang itu. Padahal kiamat itu nanti akan berbenturannya antar planet, bisa jadi juga antar tata surya. Nah itu nanti betapa, tapi buat Allah itu hanya seperti kalamhil basar, seperti satu kejapan mata saja. Auhu aqrabu, bahkan bisa jadi lebih cepat, lebih dekat. Gitu kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu lo sok-sokan mau tidak percaya Allah. Kadang-kadang sekarang saintis-saintis yang sok-sokan kemudian menggunakan logikanya lalu menihilkan, menafikan adanya Allah karena memakai logika. Ditebak sama Allah, kamu lo dikeluarkan dari perut ibumu lo nggak ngerti apa-apa. Jangankan kok ngerti sains, ngomong aja nggak bisa, kan gitu. Nah coba kalau dulu misalnya dilahirkan dari perut serigala gitu kan, ya nggak mungkin bisa bikin roket toh. Tapi Allah melahirkan dari rahim manusia yang mulia sehingga diberi kecerdasan, IQ lebih tinggi daripada serigala, lalu kamu bisa. Buktinya apa? Ada seorang bayi yang kemudian diasuh secara tidak sengaja oleh segerombolan serigala. Dia ketika besar ya dia merangkak, jalannya sambil merangkak, dan bahasanya au gitu. Ini menunjukkan kan kuasa Allah, kamu dilahirkan dari siapa dan dirawat di lingkungan apa. Gitu. Kamu tidak tahu apa-apa. Lalu Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu kamu dikasih oleh Allah perangkat berupa pendengaran, penglihatan, bahkan hati nurani. Itu semua la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Gitu loh. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah ini yang tadi makanya tak ajak hitung-hitungan tadi kan. Kalau oksigen saja segitu tuh loh, belum yang lain-lain. Kalau kita melihat ke sana, insya Allah kita akan menjadi orang yang ahli bersyukur. Gitu. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan atau dinyatakan. Silakan. Saya sedang ada di Tabanan ini. Ada acara penyerahan izin operasional untuk MI Raden Bupati Tabanan. Insya Allah sudah mulai hari ini resmi berdiri. Monggo, silakan kalau ada yang mau di. Silakan. Mas Wanto. Ada? Baik topik ini maupun topik yang lain, silakan.
Izin bertanya, Gus. Oke. Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara taat kita kepada Allah. Nah, untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu, apa yang harus kami lakukan, Gus? Dalam rangka untuk mensyukuri segala nikmat Allah itu. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi Mas Pak ya, jadi ada dua model tadi ya. Pertama ya aulia dengan langsung mengucapkan syukur alhamdulillah. Banyak kita harus memperbanyak alhamdulillah lah sebanyak mungkin ya. Dimanapun kapanpun sedang banyak bersyukur. Lalu yang kedua fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Fi'liyah itu melalui perbuatan, bukti nyata. Apa sih bentuk syukur kita? Macam-macam ya. Pertama dengan sedekah ya. Kita bersedekah, kemudian mengembalikanlah nikmat Allah itu kepada Allah. Dalam arti apa? Kalau kita dikasih nikmat rezeki, ya kita sedekah harta. Kalau kita dikasih nikmat waktu, ya kita bersedekah waktu, entah itu dengan membantu sama kita. Kalau dikasih kesehatan dan tenaga, ya bersedekah tenaga. Jadi mengembalikan semua nikmat itu kepada Allah dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk berbagi, dalam bentuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu fi'liyah. Nah, secara fikriyah itu secara pikiran, pola pikir ada 3 itu. Setelah pola pikir ada lagi. Gimana? Merubah mindset untuk mengerem ambisi, ya, mengerem ambisi dan melihat hal-hal yang sebenarnya sudah dikasih Allah. Kalau dalam banyak buku kan disampaikan syukuri apa yang ada. Jangan cari apa yang belum ada. Jadi jangan cari itu bukan kok kemudian tidak boleh mengembangkan bisnis atau apa. Artinya jangan cari itu jangan terlalu ambisi terhadap apa yang belum ada. Syukuri dulu. Jadi perubahan mindset ini dengan mengurangi standar-standar ambisiusnya, menurunkan standar-standar keinginan nafsu, kemudian merubah pola pikirnya itu berdasarkan need, bukan berdasarkan want. Nah, itu nanti. Jadi 3 hal itu menurut saya, Pak, merubah mindset-nya itu. Yang pertama adalah dengan qauliyah, mengucapkan alhamdulillah, fi'liyahnya dengan beberapa hal tadi, yakni bersedekah mengembalikan nikmat itu kepada Allah dalam bentuk pengabdian. Yang ketiga adalah dengan cara pola pikirnya dirubah, mindset-nya dirubah. Kan kalau dalam kenikmatan duniawi kita harus undur ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang di bawahmu. Kamu sudah punya penghasilan 2 juta, coba tuh lihat ada yang cuma 1 juta. Itu bukan sebaliknya, lihat ke atas terus. Lalu tapi dalam hal kenikmatan akhirat, yakni ketakwaan, keimanan, kita harus melihat ke atas. Itu kok bisa seiman itu, sedisiplin itu tahajudnya, ya saya kok belum. Itu juga merubah mindset ke sana. Itu sehingga tomak di dalam hal ibadah dan keimanan ketakwaan, tapi qanaah di dalam hal keduniawian. Itu Pak Yed. Jelas nggak ya? Jelas Pak Yed? Oke, saya rasa itu kajian kita. Ada lagi tambahan? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, berkah marhabatillah. Semangat untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Tadi sudah saya ajak untuk bicara tentang oksigen. Ayo kita jadikan itu starting point untuk mengajari diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin, yang ahli bersyukur, jadi hamba-hamba Allah yang mutmainnal qulub, di hati yang tenang. Semoga Allah merahmati kita mendengar surat Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man qadayta barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum.
اللهم ادفعنا البلاء والوباء والحسدين من الجن والشيطان ربنا نجنا ولينا وسعبنا من القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين اللهم ارحمنا ربنا ما نفقت بنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا من كافر أنت مولانا اسقنا أنت مولانا فانصرنا من فاسقين أنت مولانا فانصرنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا اجعلنا مسلمين لك ومهديين وتمسنا من ذلك وأرنا ونسكن اللهم تعالى نبرأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة آمين اللهم أفرغ لنا الصبر وثبت إيماننا وانصرنا من الكافرين اللهم فاطر السماوات والأرض من الغيب والشهادة وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من جود البلاء والقدر الشر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى ذات الصدور والبصير بالعباد إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن علمنا اللهم ذكرنا منه وارزقنا تلاوته يا رب العالمين. ITW nyedot oksigen wis sak liter kan selawe. Gak ning